Ada orang di luar sana yang secara religius percaya dengan segala sesuatu yang dikatakan oleh para ilmuwan. Ada orang-orang yang secara religius percaya pada diri mereka sendiri, percaya dengan hati mereka sendiri. Pertanyaan besarnya adalah kepada siapa kita percaya? Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Pembelajaran kali ini sampai kepada kitab Ibrani pasal yang ke-10 dan yang ke-11. Dan Pak Yohanes akan mengajarkan kepada kita mengenai pentingnya iman antara menyerah dan tahan uji. Demikian topik kita kali ini. Dan acara ini kami tunjukkan bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana iman bekerja dalam dunia praktis. Kita akan memperhatikan pasal 10 dan juga pasal yang ke-11 dari kitab Ibrani. Jalan yang membimbing kita kepada Allah bukanlah melalui kurban, penyesalan, dan perbuatan baik. Namun, semuanya ini hanya bisa dicapai melalui Kristus. Apakah Anda ingin mengetahui? Apakah hak istimewa dan tanggung jawab sebagai orang Kristen itu? Mari kita perhatikan bersama-sama. Saudara, sebagaimana kita telah belajar bahwa Yesus adalah Sang Imam Besar yang sempurna dan absolut. Korban yang sempurna yang mampu menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Melalui hal ini, penulis Ibrani meminta jemaat Ibrani Kristen yang sedang mengalami keraguan dan goncangan supaya mereka bertekun mengenai apa yang baru dalam iman mereka ini. Penulis mulai di ayat 19, kita perhatikan sekarang. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, mari kita perhatikan segala sesuatu yang Yesus telah lakukan. Jadi sekarang kita semua telah memahami bahwa Ia lebih tinggi dari para malaikat, Ia lebih tinggi dari Musa, Ia adalah Sang Imam Besar Agung, dan bahwa Ia telah menetapkan sebuah perjanjian, dan bahwa kurbannya lebih besar dari semua kurban, bahkan lebih besar dari sistem yang ada dalam kitab imamat. Maka kita perlu terus maju, tetap setia, dan jangan menyerah, jangan pernah berhenti, karena ini semua merupakan fakta atau realita di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian Ia menyampaikan perkataan yang menentang sikap dari orang-orang yang sudah berpikir untuk menyerah. Ia memberikan mereka sebuah peringatan keras akan bahaya dari kemurtadan yang telah disebutkan di dalam pasal 6. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat serius, saudara. Ayat 28, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi tidak mungkin lagi kita untuk berpaling tanpa kehilangan sebuah kesempatan yang luar biasa. Tidak mungkin lagi untuk
kita murtad dari iman dan kemudian bisa kembali lagi. Oleh karena itu, firman Tuhan berbicara dengan jelas. Perhatikan ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ya yang akan datang sudah akan ada tanpa menaguhkan kedatangannya. Dan tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, ini Habakuk 2 ayat 4. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi dari sudut pandang ini, penulis dari kitab Ibrani menunjukkan kepada kita pentingnya untuk kita gigih. Dan dia juga akan berkata bahwa realita ini adalah realita dalam Perjanjian Lama juga. Khususnya dengan tanda utama akan ketekunan ini, yang adalah iman itu sendiri. Perkataannya sangat positif. Sebagaimana dituliskan dalam bagian akhir dari pasal 10 ini. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini rahasia yang luar biasa. Untuk bisa mengatasi bahaya penganiayaan. Bahaya untuk menyerah. Dan menjadi tawar hati. Adalah untuk kita melihat pada sebuah galeri yang luar biasa. Yaitu semacam museum. Yang kita bisa masuk ke dalamnya. Dan melihat apa yang telah terjadi pada masa lampau. Di mana beberapa wanita dan pria Allah telah berkemenangan dalam iman, dalam Perjanjian Lama, yang telah mempraktekkan imannya, yang telah meyakini imannya, berpengharapan dan yakin akan apa yang tidak dilihatnya. Jadi penulis Ibrani mulai menyebutkan masa lampau yang luar biasa ini, dengan mulai menuliskan para pahlawan di masa lampau. Orang-orang yang sebenarnya bukanlah pahlawan, namun yang adalah orang-orang yang lemah, namun mereka ini berkemenangan oleh karena iman mereka. Disebutkan mulai Habel, Henoh, Nuh, yang oleh karena iman telah membuat bahtera dan menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Orang pertama dalam sejarah, melalui iman Abraham juga telah berkemenangan juga, dan tidak hanya karena ia taat kepada Allah, mentaati panggilannya, namun juga karena bersama dengan Sarah, ia mendapatkan anak yang dijanjikan itu. Kemudian ayat 13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jika kita memperhatikan kembali saudara mengenai teladan Abraham, dan banyak lagi orang yang disebutkan dalam galeri orang-orang beriman yang luar biasa ini. Dan kita melihat bagaimana mereka mencari realita yang lebih baik, yang mereka belum pernah alami sebelumnya. Realita yang tergenapi di dalam Kristus. Abraham menyatakan sebuah iman yang dahsyat ketika ia mempersembahkan anaknya Ishak. Ishak kemudian memberkati Yakub. Yakub memberkati Yusuf dan anak-anaknya. Sebelum ia wafat, Musa juga merupakan seorang yang memberikan sebuah teladan iman. Khususnya ketika ia membebaskan orang-orang Israel dari Mesir. Menyeberangi Laut Merah. Sama seperti melintasi tanah yang kering. Benar sekali. Oleh karena iman, tembok Yeriko runtuh. Dan Rahab tidak turut dibinasakan ketika mereka menumpas kota Kanaan. Kemudian ayat 32 dan seterusnya. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang,
telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesaan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Sekalipun imam mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Hidup kita sama seperti kehidupan orang Kristen Ibrani itu, yang sering sekali ada di antara penolakan dan ketekunan. Jangan berpaling. Tidak ada jalan keluar jika kita murtad. Kehidupan kita bersama dengan Allah senantiasa diwarnai dengan tantangan. Tanpa bukti nyata dari manusia, ditandai dengan keberanian orang-orang yang memilih untuk percaya, yang tentu memiliki keyakinan akan apa yang mereka tidak dapat lihat. Banyak orang dari orang-orang ini, baik pria maupun wanita, merupakan orang-orang yang lemah dan rentan, sama seperti kita. Dan mereka harus menghadapi masalah-masalah yang sulit dan tantangan demi tantangan dalam kehidupan mereka. Banyak orang hari-hari ini terbunuh, dianiaya sama seperti orang-orang Ibrani. Namun mereka tidak pernah menyerah dan tidak pernah kehilangan pengharapan mereka. Oleh sebab itu firman Ilahi dalam kitab Ibrani ini sangat jelas. Ini adalah waktu bagi kita untuk move on. Waktu bagi kita tahan uji, untuk gigih, untuk tekun dengan keyakinan yang besar. Dan Allah yang telah membuat janji akan meneguhkan semuanya, menggenapi janjinya yang luar biasa di dalam Kristus. Dan ia tentu juga akan membuat gerejanya berkemenangan dan berjaya. Bersukacita menyaksikan kita semua, baik dalam kehidupan kita di dunia ini, maupun dalam kehidupan kekal kita. Jadi jangan pernah berpikir untuk berpaling dari Allah. Yuk terus maju, jangan pernah menyerah, teruslah gigih dan tekun. Dan inilah hal penting yang perlu kita lakukan sebagai orang yang percaya. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Ibrani pasal 10 dan yang ke-11 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema antara menyerah dan tahan uji. Kita telah sampai pada bagian kedua dari program ini, yaitu sesi tanya-jawab. Dan saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Yohanes sebagai guru kita. Pak Yohanes, apa untungnya bagi kita untuk memiliki iman? Di sini kita melihat banyak sekali saksi iman. Mereka menderita. Mereka mengalami keadaan yang buruk dalam kehidupan mereka. Jadi apa untungnya untuk kita tetap setia dalam janji ini, Pak Yohanes? Ya Pak Oti, mari kita berdoa bagi para mendengar sekalian supaya kita memiliki kegigihan, ketekunan untuk tetap setia ya mengikuti program Jalan 66 ini ya. Saya tahu bahwa banyak orang tidak akan suka untuk menjawab pertanyaan ini. Masalahnya apa ya? Masalahnya adalah ketika seseorang belum bertumbuh dalam iman Kristen, mereka hanya melihat Allah sebagai sang penyedia. Artinya saya percaya, saya beriman kepada Allah dan saya memiliki pengharapan bahwa Ia sajalah yang akan menyediakan bagi saya hal-hal berkaitan dengan materi. Namun Alkitab akan menunjukkan kepada kita sesuatu yang lebih besar, yang lebih penting daripada hal-hal yang bersifat materi. Allah bukan hanya Allah yang menjadi penyedia bagi kita, namun Dia adalah Allah yang mengampuni kita, yang menyucikan kita dari dosa-dosa kita, dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Pengalaman kita di sini sangatlah singkat dan kecil jika dibandingkan dengan kekekalan. Jadi jika kita melihat hal-hal ini dari sudut pandang yang ya manusia, semuanya akan berubah. Jika kita memperhatikan contoh iman yang kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 11, kita akan mulai berpikir, ya ampun ya, ada orang-orang yang bahkan digaji menjadi 2.
Para ahli berpendapat bahwa ini adalah Nabi Yesaya yang digergaji menjadi dua oleh Manaseh di akhir masa kerajaan Yehuda. Jadi mungkin ada seseorang yang berkata, tidak mungkin. Apakah orang-orang yang percaya akan menderita? Kebenarannya, iya, mengalami penderitaan. Meskipun seseorang bertumbuh di dalam iman, tidak berarti bahwa mereka tidak akan mengalami masalah dan kesulitan maupun tantangan dalam kehidupan mereka. Karena semua hal ini terjadi baik bagi kita, supaya kita ini menjadi bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita juga bisa mencoba untuk mengilustrasikan semuanya ini ya. Misalnya, ketika kita memberi makanan kepada anak-anak kita, sulit sekali anak-anak makan brokoli atau selada begitu ya. Mereka hanya maunya itu es krim ya, maunya itu makanan yang cepat saji gitu ya. Mereka mau hal-hal yang enak. Dan ketika Anda mencoba untuk menggantinya, mereka tidak akan senang. Jika kita menyuruh mereka sekolah, juga susah ya. Mereka belum cukup matang untuk mengetahui kenapa penting sekolah. Ya sama halnya dengan kita. Ketika kita menderita, melewati berbagai pencobaan, kita berpikir, oke, aku mengerti Allah tidak suka dengan aku. Allah marah kepadaku. Atau Allah mencoba untuk mempersulit hal-hal yang saya alami. Sebagai hukuman atas apa yang saya lakukan ini. Berhentilah berpikir demikian. Iman itu penting. Karena ini merupakan sebuah prinsip yang akan membimbing kehidupan kita bersama dengan Allah. Namun kita perlu perhatikan bersama, karena bukan dengan memiliki iman, ya berarti Anda tidak akan memiliki masalah lagi. Kesulitan merupakan bagian dari paket yang kita ambil di dalam Allah. Satu paket begitu ya. Benar sekali. Ketika saya mengambil paket ini atau keputusan ini, yang terjadi tidaklah serta-merta ketenangan dan kedamaian. Dan apa yang sebenarnya saya perlu lakukan dengan iman ini, Pak Yohanes? Apakah saya perlu untuk memahami pengetahuan teologi begitu? Apakah saya perlu visi dan wahyu? Dan apakah kilat akan menghampiri saya? Bagaimana ini? Ya ini hal yang menarik ya. Kabar baiknya adalah bahwa kita bisa langsung dan memperhatikan di sini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bekerja dengan iman. Benar sekali. Namun mungkin Anda sedang berpikir, setiap orang perlu memiliki iman sebelum melakukannya. Misalnya saya mau keluar dengan mobil. Saya menyetir karena saya percaya bahwa semua terjadi seperti yang semestinya. Sesuai dengan tujuannya. Saya kenal orang yang telah pergi naik mobil namun tiba-tiba, mohon maaf ini terjadi kecelakaan. Segala sesuatu yang kita lakukan tersebut melibatkan kepercayaan dan iman. Jadi pertanyaannya adalah, kepada siapakah kita harus menempatkan iman kita? Ada orang di luar sana yang secara religius percaya dengan segala sesuatu yang dikatakan oleh para ilmuwan. Ada orang-orang yang religius percaya dengan diri mereka sendiri, percaya dengan hati mereka sendiri. Pertanyaan besarnya adalah, kepada siapa kita percaya? Alkitab mengatakan bahwa iman kita haruslah kita tempatkan pada tempat yang layak, pada hal yang layak kita percaya, yaitu kepada Allah dan firman-Nya. Jadi kita perlu untuk memperhatikan kehidupan kita, dan kita harus melihat seberapa besar kita bisa mempercayai Allah dengan serius. Kita perlu mendasarkan tindakan kita dalam arahan firman Tuhan. Pengkhotbah yang terkenal, masih ingat ya, Rick Warren, mengatakan sesuatu yang menarik, bahwa bagian Alkitab yang kita percayai adalah bagian yang kita pilih untuk kita lakukan. Jadi imanlah yang membuat segala sesuatunya terjadi. Dan melalui iman, kita memiliki hubungan dengan Allah. Dan di sini dalam Alkitab, iman dalam Kristus, iman dalam firman-Nya, berarti untuk kita tidak bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh mata kita, namun pada apa yang firman sampaikan kepada kita. Jadi, saya tidak akan melakukan sesuatu yang saya lakukan berdasarkan apa yang saya lihat, atau berdasarkan godaan yang ada di sekitar saya, namun kepada apa yang Allah katakan. Dan ini sulit sekali. Karena sering kali kita melihat bahwa Allah berkata sesuatu dan dunia dan masyarakat sekeliling mengatakan hal yang lain. Terkadang kita melihat prinsip-prinsip Allah bagi kehidupan keuangan kita, dalam hubungan kita dengan orang lain dan keluarga kita. Namun demikian sering kali ada banyak orang yang mentertawakan hal tersebut. Dan Allah berkata, jika engkau percaya
maka ikutilah aku, dan engkau akan sampai di sana. Jadi iman adalah memiliki sebuah kepercayaan yang penuh akan apa yang Allah katakan dalam firman-Nya, terlepas dari keadaan yang terjadi dan segala sesuatu yang nampak yang ada di sekitar kita. Kompetisi yang luar biasa ya Pak. Tepat sekali Pak Oti. Ada orang-orang yang percaya pada segala sesuatu yang dikatakan dalam TV atau berita. Tapi kemudian ketika sampai kepada hal-hal yang Alkitab katakan, setiap orang kemudian mempertanyakan akan hal tersebut. Sayangnya, ya, itulah yang terjadi. Baik Pak Yohanes. Jadi sekarang kita perhatikan pada ayat yang ke-25. Kita bisa melihat di sana bahwa penulis mengatakan supaya kita tidak menghindari pertemuan-pertemuan ibadah dan pada dasarnya supaya kita tidak absen dari gereja. Namun saya yakin bahwa para pendengar kita sekalian di sini juga suka untuk mendengarkan siaran Jalan 66. Mereka suka untuk mempelajari Alkitab. Beberapa orang bahkan berjanji bahwa mereka akan menjadi orang Kristen yang baik dengan membaca Alkitab setiap hari. Saya akan mendengarkan siaran Jalan 66 setiap hari dan berdoa, bersikap baik. Namun, ke gereja. Wah, ini sudah terlalu jauh karena di sana terdapat banyak sekali orang yang menjengkelkan. Jadi, bagaimana dengan firman Tuhan ini, Pak? Ya, bagian ini sebenarnya memberitahu kita supaya kita tidak meninggalkan iman dan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ada perbedaan terjemahan dalam ayat ini, namun semua terjemahan ini pada dasarnya membawa kita kepada sebuah interpretasi yang sama, yaitu supaya kita tidak meninggalkan gereja, supaya kita tidak menyerah dan menghindari pertemuan bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Dan kebenarannya adalah bahwa tidak ada orang Kristen sejati di dalam rumah mereka sendiri. Terisolasi karena kehidupan mereka dengan Allah adalah sebuah kehidupan yang melibatkan Kristus dan tubuh Kristus. Nah, bagaimana saya meminta Allah untuk mengampuni saya sesuai dengan doa Bapa kami? Bagaimana saya bisa mengampuni orang lain? Bagaimana saya bisa memberikan kontribusi jika saya seorang diri saja? Kekristenan bukanlah sesuatu yang hanya terdapat dalam pikiran dan hati kita. Jangan kita berpikir bahwa hanya dengan mendengarkan misalnya program Jalan 66, maka kita akan menggenapi kehidupan kita dengan hal yang luar biasa sebagai orang Kristen. Kita perlu menjadi anggota gereja yang aktif, yang mengajarkan firman Tuhan dan melayani Allah sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Ibrani. Kita tidak bisa mengisolasi diri kita sendiri, karena isolasi bukanlah tujuan dari perjanjian baru. Kita harus membangun disebut dengan persekutuan di dalam tubuh Kristus. Begitu Pak Oti. Baiklah, sekarang mari kita beranjak pada ayat yang ke-26 dari kitab Ibrani ini. Di sini kita menemukan bahwa sepertinya ada dosa yang tidak bisa diampuni. Apakah benar seperti itu Pak Yohanes dan apakah mungkin? Ya Pak Oti, ayat 26 membuat kita sedikit takut ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Alkitab berbicara mengenai pengampunan dosa. Alkitab menyebutkan tentang mendukakan Roh Kudus. Di sana juga dikatakan mengenai dosa yang memimpin kepada kematian dalam surat Yohanes. Dan di sini, dalam pasal 6 ini dan pasal 10 dari kitab Ibrani ini, kita membaca mengenai dosa yang tidak ada lagi jalan kembali kepada kehidupannya kekal itu. Jadi jelas sekali sebenarnya bagi kita bahwa ada dosa-dosa yang tidak dapat diampuni. Namun ini bukanlah sebuah kecacadan yang umum bagi manusia. Atau bahwa dosa yang kita semua ketahui. Meskipun jika seseorang melakukan misalnya pembunuhan, mencuri, berzina, mereka masih bisa diampuni. Masalahnya adalah ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa yang menolak dan tidak menerima pengorbanan Kristus. Satu kali seseorang telah menjadi bagian dari orang beriman, mereka telah memahami dan merasakan bahwa Allah sedang bekerja dalam mereka, dalam hati mereka. Dan jika mereka memilih untuk menolak dan tinggal dalam dosa, meskipun setelah memahami segala sesuatu mengenai Injil dan seperti apakah seharusnya seseorang hidup, maka orang ini bisa dikatakan telah murtad dari imannya.
Dan jika hal ini terjadi, maka tidak ada solusi. Dan inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi yang dimasukkan di sini bukanlah segala dosa, namun dosa dengan berbalik dari Kristus sepenuhnya. Menolak Kristus dengan penuh kesadaran. Itu yang dimasukkan di sini. Terima kasih banyak Pak Yohanes atas segala jawaban yang sudah diberikan. Para pendengar sekalian, tetaplah untuk bersama dengan kami karena kita akan kembali melihat kesimpulan dari bagian ini. Ya, di sini kita melihat dalam kitab Ibrani ya pasal 10 dan 11 yang berbicara antara menyerah dan tahan uji. Jadi sekarang mari kita berbicara mengenai iman. Setelah semua ini ya, apa yang paling indah yang kita bisa pelajari dari kitab Ibrani? Apa kira-kira? Ada banyak hal praktis mengenai teladan iman ya. Jika orang ini berkemenangan, bagaimana dengan kita? Kita telah mendengar sebuah konsep yang abstrak atau bahkan dalam penjelasan teologis. Ada hal-hal yang bisa dijelaskan, namun sepertinya tidak cocok dengan kehidupan kita setiap hari. Namun, ketika kita melihat contoh-contoh praktis, ketika kita melihat kehidupan yang menyatakan kemuliaan Allah, maka semuanya berubah. Kita telah melihat ada banyak orang yang diubahkan dan dipulihkan, rumah tangga yang dipulihkan, dan orang-orang yang dibebaskan dengan kuasa Allah. Dan hal-hal inilah yang tentu membuat hati kita penuh dengan sukacita dan iman. Dan jelas sekali bahwa hal inilah yang dijelaskan dan ditunjukkan dalam kitab Ibrani pasal 11. Jadi mari kita melihat kembali dalam sejarah, dan mari kita lihat bahwa Anda dan saya tidak sendiri. Banyak pria dan wanita Allah yang telah mengalami penderitaan yang sedemikian banyak, lebih banyak dari apa yang telah Anda keluhkan. Mereka melewati bahaya yang luar biasa, mengerikan, dan mereka tetap berkemenangan dalam iman. Hari ini, mari kita memiliki sebuah sikap positif dan bersukacita dalam menyadari bahwa kita tetap beriman, karena mereka juga telah berkemenangan, dan mari kita ulangi frase di dalam hati kita, dan berkemenanganlah dalam Kristus. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.